Penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan kementerian perlu dilakukan guna mencegah terjadinya moral hazard. Tanggung jawab pencegahan ini diberikan ke Inspektorat Jenderal. Tepatnya 2 Maret 1971 menjadi tonggak berdirinya Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan. Ini berdasarkan Kepres nomor 1 tahun 1971. Di sini dijelaskan tugas pokok Itjen, yakni membantu Menteri Kesehatan dalam bidang pengawasan. Dan sejak 3 Desember 1973, program pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan mulai berjalan secara intensif. Ini ditandai dengan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan yang pertama, Dr. Brotoseno ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak itu, tanggung jawab Itjen pun terus meningkat, termasuk terus melakukan pendekatan pengawasan melekat sejak tahun 1981, menerbitkan buku pintar di tahun 1986, melakukan strukturisasi organisasi inspektorat pada tahun 2000, bahkan melakukan kerjasama dengan KPK tentang pencegahan korupsi di tahun 2009. Sejumlah evaluasi dan peningkatan kinerja Itjen terus dilakukan, dan pada 16 Desember 2010 dilakukan penandatanganan komitmen bersama pejabat Eselon 1 dengan Menteri Kesehatan dan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota, Direktur Rumah Sakit Vertikal, dan Direktur RSUD Kabupaten Kota tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan melakukan transformasi kesehatan yang terbagi dalam 6 pilar transformasi. Inspektorat Jenderal sebagai aparat intern pemerintah di lingkungan Kementerian Kesehatan mengawal proses transformasi kesehatan dengan melakukan inovasi pengawasan dengan menekankan 6 aspek penting yang harus jadi perhatian dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan transformasi kesehatan, yakni transparansi, sistem dan prosedur update, partisipatif atau representatif, evaluasi dan review, keluhan dan respons, serta kebijakan futuristik. Dan untuk lebih meningkatkan peran aktif Itjen, dibentuklah tim Reporting Office, Project Management Office, dan tim kerja yang bertujuan mengubah proses kerja menjadi lebih kolaboratif, fleksibel, berubah sesuai kebutuhan, dan terjadi perpindahan. Agar program transformasi kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan akuntabel, tim Inspektorat Jenderal tengah mengadakan audit pada program di masing-masing pilar transformasi. Di antaranya, monitoring dan evaluasi pengampuan pelayanan kanker, jantung, stroke, urenefrologi, dan kesehatan ibu dan anak. Audit akuntabilitas program penanggulangan tuberkulosis, monef obat, dan bahan medis habis pakai atau BMHP di Puskesmas bersumber dana alokasi khusus atau DAK, dan audit terhadap pengadaan alat kesehatan USG antropometri. Untuk pengawasan berbasis teknologi, saat ini Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan teknologi dalam penilaian mandiri terhadap sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP terintegrasi. Ini dilakukan guna memperoleh informasi maturitas sekaligus membantu satuan kerja dalam melakukan proses penilaian mandiri. Coaching kepada seluruh satuan kerja pun terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman penyelenggaraan SPIP. Bahkan untuk semakin meningkatkan kompetensi satuan kerja, diadakan sejumlah kegiatan mulai dari melakukan asesmen bagi auditor Itjen, pemagangan, dan kerjasama dengan stakeholder lain guna mengembangkan kompetensi auditor. Itjen juga melakukan monef terhadap sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan. Serta guna mendukung suasana bekerja yang lebih baik, Itjen juga merenovasi sejumlah ruangan kerja dengan tema open space. Semua ini dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai tanggung jawab dalam mengawasi dan mencegah segala bentuk tindakan yang dapat mengarah ke korupsi, sekaligus untuk meningkatkan peran Itjen dalam mendorong tercapainya good governance dan sasaran reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Kesehatan.